Sekarang kita masuk ke segmen keempat. Di segmen ini kita akan membahas materi terkait dengan target nomor 4 dan target nomor 5 dari SDG nomor 11. Target nomor 4 memfokuskan diri pada perlindungan warisan dunia dan warisan alam dunia. Jadi ini aspeknya. Secara mendetil, kalau kita lihat bahwa tema di target nomor 11.4 ini adalah mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Jadi ada dua aspek di sini, warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Kenapa ini menjadi salah satu target yang terkait dengan kota? Karena pada dasarnya dengan adanya perkembangan kota yang sangat pesat dan terjadi perubahan pembangunan yang sangat pesat di kota, bisa jadi dia akan mempengaruhi bagaimana warisan budaya atau warisan alam dunia yang ada di sekitar kota tersebut. Itu untuk aspek yang dekat ya. Jadi misalnya sering sekali terjadi perdebatan apakah suatu bangunan ini akan dijadikan heritage atau diganti dengan bangunan yang baru, dan uh, diskusi itu tidak akan pernah habis gitu, karena pertanyaannya adalah mempertahankan warisan dunia atau mendukung pembangunan. Jadi ada dua aspek itu yang terkait di kota, dan sama halnya dengan warisan alam itu juga sama gitu, bahwa warisan alam itu lama-lama juga bisa tergerus dengan adanya pembangunan dari kota, karena pembangunan kota yang sangat cepat gitu, sehingga perlu ditentukan mana yang perlu kita jaga dan mana yang akan dihilangkan untuk demi pembangunan sebuah kota. Jadi itu adalah dilema yang biasa terjadi. Dan terkait dengan melindungi ini, bisa jadi bahwa proteksi ini bukan hanya dilakukan di area yang dekat di kota. Jadi bisa saja area tersebut ada di area yang jauh dari kota. Jadi kalau misalnya konteksnya seperti ini, kalau kita punya sebuah katakanlah wilayah lingkungan alam yang ingin kita lindungi gitu, tapi mau tidak mau dengan perkembangan kota yang sangat masif, maka mereka membutuhkan sumber daya, baik itu untuk mendukung energinya atau mendukung konsumsinya dan segala macamnya. Dan eh, apa namanya peningkatan peningkatan kebutuhan tersebut mau tidak mau bisa jadi akan mempengaruhi bagaimana alam dieksploitasi. Jadi misalnya ada kebutuhan untuk eh, ada kebutuhan untuk energi gitu, mau tidak mau mungkin ada yang masih menggunakan batu bara, akan ada eksploitasi batu bara, atau menggunakan minyak, akan ada eksploitasi minyak gitu. Dan adanya eksploitasi alam itu pasti akan mempengaruhi keberadaan keanekaragaman hayati di sekitarnya, termasuk dengan warisan alam gitu. Itu dari konteks penggunaan energi. Dan kalau kita berbicara dari konteks pariwisata, adanya ekonomi yang sangat berkembang di daerah perkotaan menyebabkan penduduk di daerah perkotaan itu memiliki kemampuan ekonomi yang berlebih, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan wisata. Jadi terkait dengan tourism. Nah, dengan adanya perjalanan wisata ini, maka wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjamah atau tidak diketahui menjadi sesuatu yang menarik, lama-kelamaan terbuka dan diketahui menjadi sebuah tempat wisata yang baru. Dan adanya adanya kedatangan orang ke tempat wisata apabila semakin banyak, maka mau tidak mau dia akan mengancam keberlangsungan ekosistem di situ. Kalau untuk yang alam, bahkan kalau untuk yang sifatnya peninggalan budaya misalnya seperti candi ini, dia bisa jadi keberadaan banyak orang itu akan merusak strukturnya secara perlahan-lahan. Ini adalah konteks berita yang sudah lama sebenarnya. Jadi di apa namanya di tahun 2018 itu kunjungan ke Pulau Komodo itu sangat tinggi. Di berita ini nyatakan 176.000, dan di sana ada 2.000 komodo gitu. Dan kedatangan pengunjung ini pada dasarnya ini adalah pengunjung yang tinggalnya di perkotaan. Mereka memiliki biaya untuk melakukan wisata, datang ke situ, dan eh, lama bisa jadi itu akan mengancam keberlangsungan ekosistem di Pulau Komodo.
salah satu pernah Pulau Komodo ditutup, lalu lama-kelamaan yang diambil pendekatannya adalah membatasi. Jadi pembatasannya dengan biaya tiket yang mahal dan pendaftaran untuk membatasi orang yang masuk ke dalam Pulau Komodo. Jadi itu adalah salah satu bentuk bagaimana pembangunan di wilayah perkotaan bisa mengancam keberlangsungan warisan dunia dan warisan alam dunia di area yang sebenarnya jauh dari perkotaan. Target yang selanjutnya adalah terkait dengan penanganan kebencanaan. Jadi temanya di sini yang nomor 5 adalah reduce the adversarial effect of natural disasters. Jadi temanya, targetnya secara detail adalah secara signifikan mengurangi jumlah kematian dari jumlah orang terdampak dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap GDP global yang disebabkan oleh bencana alam dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Ini yang dimaksud dengan apa namanya dengan resilience ini. Jadi temanya adalah bagaimana kita mengurangi dampak bencana alam. Dan fokusnya adalah pada orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Bencana alam ini juga salah satu hal yang sangat menghantui di wilayah perkotaan karena salah satunya adalah karena kepadatannya yang tinggi. Jadi dengan adanya kepadatan yang tinggi, banyaknya bangunan, maka apabila terjadi sebuah bencana di sebuah kota, maka kematiannya akan banyak dan kerugian ekonominya juga akan banyak gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendesain sebuah kota yang resilience atau memiliki kemampuan dalam mencegah ataupun bangkit dari situasi kebencanaan. Itu tadi target nomor 4 dan nomor 5. Nanti di segmen selanjutnya kita akan masuk ke target selanjutnya. Terima kasih.